Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Fitri dengan nomor induk mahasiswa 8600272297. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis komensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme yang bisa kita temui di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada lembar pengamatan, dan yang ketiga tentu saja ada lingkungan sekitar. Baik, sekarang saya akan mulai pengamatannya. Yuk disimak hasilnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, contohnya yang pertama ada bunga dan lebah. Bisa kita lihat ya lebahnya. Di sini ada bunga dengan lebah ya. Atau bisa dengan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dan lebah ini mendapatkan nektar sebagai makanan. Sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Contoh selanjutnya, simbiosis mutualisme itu ada manusia dengan tumbuhan. Di sini saya sebagai manusia, pohon dan tanaman yang ada di sekitar saya sebagai tumbuhan. Nah, manusia menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sementara tumbuhan menghasilkan oksigen atau O2 yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, manusia merawat, menanam, dan melestarikan tumbuhan, sementara tumbuhan sendiri menghasilkan bahan pangan, kayu, obat, dan keindahan lingkungan. Jadi mereka antara manusia dan tumbuhan juga saling menguntungkan satu sama lain. Untuk yang selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang satunya lagi tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya ini seperti rumput yang tumbuh di sekitar batu ya, bisa dilihat. Nah, di sini rumput memanfaatkan celah batu untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari. Sedangkan rumput sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Jadi di sini hanya rumput yang diuntungkan. Nah, di sini adalah rumput yang tumbuh di sekitar batu ya. Bisa dilihat. Rumput diuntungkan, sementara batu tidak terpengaruh sama sekali ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada burung dan pohon sirsak. Nah, ini tepat di depan saya ada pohon sirsak ya. Nah, di sini burung itu sendiri mendapatkan tempat tinggal ya di pohon sirsak. Sementara pohon sirsaknya sendiri tidak merasakan atau tidak merasa dirugikan dengan adanya sarang burung di pohon ini. Dan untuk simbiosis yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana makhluk hidup satu merasa diuntungkan dan makhluk hidup yang satu lagi merasa dirugikan. Nah, satu untung dan yang satu rugi. Nah, contohnya seperti kumbang yang memakan tanaman daun terong. Yuk kita lihat. Ini ada beberapa
kumbang yang sedang hinggap di tanaman terong. Nah, kumbang di sini mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan. Sedangkan tanaman terongnya sendiri dirugikan karena daunnya menjadi rusak ya. Nih, ini ada di sini ada kumbang ya. Nah, di sini bisa terlihat ya daunnya rusak karena dimakan oleh kumbang. Daunnya berlubang oleh kumbang. Baik, dari hasil pengamatan saya tentang 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama ada komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Saya belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup menunjukkan bahwa alam bekerja secara saling melengkapi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga lingkungan agar hubungan-hubungan tersebut tetap harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.